Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang teks fabel. Apakah kalian masih ingat apa yang disebut dengan teks fabel? Fabel merupakan sebuah cerita fiksi yang tokoh-tokohnya adalah binatang yang berperilaku dan mempunyai sifat seperti manusia. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian fabel, jenis-jenis fabel, serta unsur-unsur fabel. Kali ini kita akan belajar tentang struktur fabel. Kalian bisa membuka materi tentang struktur teks fabel di buku Bupena halaman 133 atau di modul halaman 20. Ayo dibuka bukunya. Struktur teks fabel. Sebagai sebuah teks, fabel mempunyai struktur-struktur yang membangunnya. Yang pertama, orientasi. Kedua, komplikasi. Dan yang ketiga, resolusi. Yang terakhir, koda. Jadi, ada 4 unsur pembangun atau 4 struktur teks fabel. 4 struktur teks fabel tersebut adalah orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Ini harus urut ya, jadi kalian juga harus menghafalkan secara runtut. Orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, orientasi. Orientasi biasanya terletak di awal cerita. Jadi orientasi biasanya muncul di paragraf pertama atau di paragraf-paragraf awal. Kemudian, orientasi berisi pengenalan tentang tokoh, latar, dan background. Jadi paragraf awal dari sebuah teks fabel berisi tentang pengenalan tokohnya. Siapa tokohnya, bagaimana wataknya, kemudian juga diceritakan tentang latarnya. Latar tempatnya di mana, bagaimana latar suasananya, dan lain sebagainya. Itu semua masuk dalam orientasi. Bagian pengenalan tokoh, latar, dan background dari sebuah cerita. Struktur yang kedua adalah komplikasi. Setelah orientasi, kita masuk di bagian komplikasi. Komplikasi ini berisi konflik atau permasalahan. Di dalam komplikasi terdapat klimaks atau puncak permasalahan. Dan komplikasi ini juga biasa disebut dengan inti cerita. Setelah diorientasi, kita dikenalkan dengan tokohnya, dengan latarnya. Di komplikasi, kita mulai menemukan konflik atau permasalahan yang menjadi inti sebuah cerita. Setelah muncul konflik, lalu struktur selanjutnya adalah resolusi. Resolusi ini berisi solusi atau penyelesaian dari sebuah konflik atau masalah yang terjadi sebelumnya. Jadi setelah dikenalkan tokohnya, latarnya, dan sebagainya, kemudian muncul konflik sampai klimaks, dan selanjutnya resolusi. Masuk ke tahap penyelesaian konflik atau masalah. Setelah sebuah permasalahan selesai, kita masuk ke struktur terakhir, yaitu koda. Koda ini terletak di bagian akhir cerita fabel. Koda berisi perubahan yang terjadi pada tokoh. Dan di dalam koda terdapat nilai-nilai moral atau amanat. Jadi ini adalah struktur teks fabel secara runtut. Yang pertama orientasi, kedua komplikasi, ketiga resolusi, dan keempat koda. Apakah kalian sudah paham? Apakah kalian sudah hafal urutannya? Sekali lagi,
orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Agar lebih paham tentang struktur teks fabel, mari kita membedah sebuah teks fabel untuk kita cari strukturnya. Di sini ada sebuah teks fabel yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Mari kita baca paragraf pertama. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Paragraf ini termasuk orientasi. Kenapa paragraf ini disebut dengan orientasi? Paragraf ini disebut dengan orientasi karena 1. Terletak di bagian awal cerita. 2. Paragraf tersebut berisi pengenalan tokoh, yaitu sang semut. Kemudian diceritakan juga latar waktunya, yaitu hari yang cerah. Dan latar tempat juga, yaitu di taman. Jadi di dalam satu paragraf ini dijelaskan tentang tokohnya siapa, kemudian latar waktunya kapan, dan latar tempatnya di mana. Oleh karena itu, paragraf ini disebut dengan orientasi. Paragraf selanjutnya. Ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, kita lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah? Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat yang ia suka. Bahkan sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Sang semut merasa bahwa dirinya ialah binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan di mana-mana, terdapat genangan lumpur. Lumpur yang licin membuat semut tergelincir ke dalam lumpur. Ia jatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan itu. Semut berteriak sekencang mungkin untuk meminta tolong. Tolong, bantu aku mau tenggelam, tolong, tolong. Nah, paragraf-paragraf ini termasuk dalam struktur komplikasi. Disebut dengan komplikasi karena dalam paragraf tersebut mulai muncul konflik atau permasalahan. Apa saja konfliknya? 1. Semut mengejek kepompong. 2. Semut tergelincir ke dalam lumpur dan meminta tolong. Ini adalah contoh konflik dari sebuah komplikasi. Selanjutnya, untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu, ujar kupu-kupu. Lalu sang semut memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut, "Aku adalah kepompong yang pernah diejek." Kata si kupu-kupu, ternyata kepompong yang dulu ia ejek sudah menyelamatkan dirinya. Nah, paragraf-paragraf ini termasuk dalam struktur resolusi. Kenapa bisa disebut dengan resolusi? Karena dalam paragraf tersebut mulai muncul solusi dari permasalahan. Masalahnya mulai terpecahkan antara lain 1. Semut yang tergelincir ke dalam lumpur ditolong oleh kupu-kupu dengan ranting. Semut yang selamat akhirnya mengetahui bahwa kupu-kupu yang menolongnya adalah kepompong yang dulu ia ejek. Setelah permasalahan selesai, maka muncullah paragraf terakhir. Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Nah,
Paragraf terakhir ini termasuk dalam struktur yang bernama koda. Kenapa disebut koda? Disebut koda karena terletak di bagian akhir dan di dalamnya terdapat perubahan sikap dalam diri semut. Semut yang dulunya sombong dan suka mengejek binatang lain menjadi sadar dan berjanji untuk tidak sombong lagi. Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil pelajaran untuk tidak sombong terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Nah, mari kita rangkum lagi struktur teks cerita fabel. Ada 4, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kalian bisa mencoba untuk membedah cerita teks fabel yang ada di buku pena atau di modul ya. Terima kasih dan tetap semangat belajar dari rumah. Sekian untuk materi tentang struktur teks fabel kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.